Pilar yang kelima, tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini juga dimaksudkan untuk membiasakan anak melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur tentunya. Jadi bukan hanya titik tekan kita Bapak Ibu bukan hanya tidur berbaring sebelah kanan, posisi kanan. Tidak. Tapi juga diajarkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Apa itu? Berwudu. Ya kan? Kemudian sikat gigi, bersiwak. Kemudian membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur. Jadi bukan hanya pada poin berbaring sebelah kanan saja, tapi semuanya lah. Jadi dibiasakan. Biasakan ya. Kita juga seperti itu harusnya. Ya, wudu, kemudian sikat gigi, kemudian membaca zikir-zikir. Setelah berzikir jangan lagi ngobrol. Karena sunnahnya kalau sebelum tidur itu Bapak Ibu, zikir itu harus menjadi apa? Kalimat terakhir penutup kita, kalimat penutup sebelum tidur. Harapannya apa? Kalau ternyata dalam tidur ketika tidur is dead, game over, maka kita memiliki akhir yang baik. Kenapa? Terakhir kalimat kita adalah zikir. Makanya kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Nah, ini perlu saya sampaikan juga nih. Mana tahu nanti mengalami tentang mentalkin orang yang sudah sakaratul maut. Jadi mentalkin orang yang sudah sakaratul maut itu, kalau dia sudah mengucapkan, dah bisa mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia belum pergi, ya sudah, berhenti. Jangan terus ditalkin. La ilaha illallah. Udah ngomong. Mayat tadi apa? Orang tadi, keluarga kita tadi, atau mungkin apa yang kita talkin tadi sudah ngomong la ilaha illallah. Habis itu dia memang belum meninggal. Udah biarkan. Kan gitu. Kalau dia ngomong lagi misalnya minta minum, nah baru talkin lagi. Artinya apa? Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir. Walaupun dia belum langsung pergi, ya sudah. Jadi bukan berarti la ilaha illallah itu harus diucapkan ketika apa? Di situ la ilaha illallah ya kadang bisa seperti itu, tapi selalunya sulit. Jadi maksud kata Rasulullah, siapa yang terakhir kalimat dari lisannya la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya apa? La ilaha illallah, habis itu dia ngomong lagi, terus dicabut oleh Allah nyawanya. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kecuali dia udah ngomong la ilaha illallah, Bu. La ilaha illallah, udah diam. Dan kita pun diam, jangan ditalkin lagi. Ternyata minta minum dia, minta minum. Nah, berarti udah ngomong dia kan? Nah, talkin lagi. Udah ngomong lagi la ilaha illallah, udah diam. Tak ngomong apa lagi misalnya kan? Nah, baru talkin lagi. Paham ya? Nah, jadi mentalkin itu seperti itu. Jadi bukan la ilaha illallah terus talkin. Kecuali dia belum ngomong, nah teruslah ditalkin. Tapi pun jangan dipaksa. Kasih jeda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kayak gitu. Ya. Nah, jadi bertahap. Sedikit-sedikit, ada jeda lah. 1 menit baru ngomong lagi. Karena itu kebingungan itu. Nanti kita akan rasakan lah semua itu. Ya, kita pasti merasakan, tenang aja lah. Makanya di dunia ini kalau nggak kita yang mentalkin, kita yang ditalkin. Saya dulu mentalkin almarhum ayah saya, bapak saya. Nanti saya pentalkin, saya nggak tahu. Ya, tapi kita akan merasakan. Pilar yang ke-6, Bapak Ibu, belajar melakukan pengobatan alami. Di sini maksudnya pijat, kusuk. Jadi pemijitan otot-otot merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ini termasuk pengobatan alami yang bermanfaat. Ya. Tapi itu juga butuh belajar juga lah, bukan asal-asal pijat aja. Ini kalau asal-asal mijat malah bengkak. Saya pernah di pesantren Bapak Ibu. Kawan tekilir, kakinya bengkak. Mir, tolonglah pijatkan. Ih, nggak pandai saya bilang. Udah kusuk-kusuk aja kata dia. Pokoknya biar hilanglah nih denyut ini. Ah, nggak pandai, dipaksa, tolonglah. Ya udahlah, karena dipaksa saya buatlah. Teh bante, besok bengkak lagi ya. Makin bengkak, makin nggak bisa jalan. Mir, makin bengkak. Nggak tahu lah, ada dibilangin saya bilang. Ya, nggak ngerti, disuruh pijat-pijat aja, karena nggak ahlinya gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ahli kusuk, ajarkan sama anak.
Ya, dalam riwayat Tabrani, Rasulullah pernah meminta kepada seorang budak Habasyah untuk memijit punggung beliau karena beliau pernah terjatuh dari unta. Beliau tuh pernah jatuh, mungkin monet terjatuh gitu, punggungnya agak nyeri gitu, sakit. Maka Rasulullah perintahkan seorang budak Habasyah, budak Ethiopia yang hitam warna kulitnya, itu untuk memijat punggung beliau. Ibnu Abbas masuk. Ada apa denganmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya kemarin terjatuh dari unta. Jadi Rasulullah pernah juga dipijat. Jadi jangan beranggapan kusuk itu apa? Itu pengobatan nggak syar'i. Ya, dalam hal pengobatan itu dalam hal ibadah. Jangan sikit-sikit nggak syar'i, sikit-sikit nggak syar'i. Akhirnya semuanya dikaitkan dengan syar'i. Nanti buka jualan apa? Sekarang kan banyak gitu, Pak. Gamis syar'i, apa lagi? Jilbab syar'i, apa lagi? Kos kaki syar'i. Semuanya dikaitkan dengan syar'i atau sunnah. Ya. Berarti nanti kalau ada kos kaki syar'i, ada kos kaki yang enggak syar'i. Gimana kos kaki yang enggak syar'i itu? Ya. Ini kalau orang jualan lah. Saya teringat kalau jualan ini Bapak Ibu, ada produk yang jujur. Dia mengiklankan produknya, tapi juga mengatakan produknya itu berbahaya. Tapi tetap laku. Apa itu? Rokok. Ini rokok ini kalau kita kaitkan dengan tawakalnya ini luar biasa sebenarnya. Ya kan? Pabrik rokok ini Bapak Ibu, pengusaha rokok ini yang paling kaya di Indonesia. Itu kalau kita kaitkan dengan tawakal lah seorang muslim itu memang luar biasa. Satu sisi dia mengiklankan produknya supaya laku iklannya. Tapi sisi yang lain dia terang-terangan mengatakan rokok itu berbahaya, bahkan ditempel gambar orang yang ininya bolong lah, ya kan, yang kena kanker mulut lah segala macam. Tapi tetap laku keras, bahkan bertambah nggak pelanggannya? Bertambah. Luar biasa itu rokok itu, ya kan? Jadi walaupun dia seperti itu ya, dia yakin pasti laku keras. Nah, harusnya seorang muslim itu seperti itu, tawakalnya kepada Allah tinggi. Jadi nggak kemudian khawatir, nggak kemudian cemas. Ya, tapi bukan berarti saya mendukung rokok ya. Kemudian yang ketujuh, tidur setelah Isya dan bangun sebelum subuh. Nah, ini tidur setelah Isya ini kalau memang tidak punya kegiatan. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang habis Isya ngapain? Main. Ada yang kadang ngerjain PR atau main HP, kadang lari-lari. Ya. Tapi kalau memang anak kita bisa tidur setelah Isya, nah itu bagus sekali Pak, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tidur setelah Isya, bagus. Kalau saya memang nggak bisa tidur setelah Isya, ya. Saya tidur jam 10, jam 11, karena pulang ngisi kajian, ya jam segitu. Pulang anak pun belum tidur. Nggak mau tidur kalau abinya belum pulang. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat Isya pada waktu seperti ini. Maksudnya apa ini hadis ini? Sholat Isya itu Bapak Ibu, sunnahnya dikerjakan jam 10 atau jam 11 malam. Tapi berjamaah ya, tetap berjamaah. Tapi dikerjakannya jam 10 atau jam 11. Ya, atau jam 9. Artinya tidak tepat di waktu Isya, situ azan, situ sholat tidak, tapi diakhirkan. Sunnah sholat Isya itu seperti itu. Kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk sholat Isya pada waktu seperti ini. Artinya pada jam 10 malam. Kenapa ada di sini? Ya, maksud kaitannya dengan tidur setelah Isya ini, Umar bin Khattab berangkat ke masjid untuk sholat Isya jam 10 setelah menidurkan anak-anaknya. Artinya anaknya sudah tidur, sudah sholat duluan, kemudian tidur. Setelah itu dia berangkat ke masjid untuk sholat Isya berjamaah. Ya, ini seperti ini kami pernah menerapkan di pesantren dulu di Badrul Rahman. Tapi beberapa kali saja, karena juga banyak orang dari luar, orang sekitar, orang kamu juga sholat situ, keberatan gitu. Ya, akhirnya udah kembali seperti biasa. Ya, kalau kita masjidnya masyarakat, tapi kalau masyarakat semua paham memang nggak ada masalah. Tapi kalau yang nggak paham, belum paham ini yang keberatan, itu yang susah. Tapi memang memberatkan. Khawatirnya nggak sempat sholat Isya, sudah tidur sampai
subuh. Ulama beda pendapat ya masalah waktu sholat isya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan waktu isya itu sampai subuh. Ada yang mengatakan sampai tengah malam. Sampai tengah malam berarti jam 12. Berarti nggak boleh lagi sholat isya jam 1, jam 2 udah nggak dianggap sholat isya. Ya meskipun pendapat yang kuat itu sampai sholat subuh. Ya. Bangun sebelum subuh. Ketika waktu sahur atau sebelum atau diajak sholat subuh anak itu. Jadi Ibnu Abbas pernah ketika melihat anaknya tidur pagi, beliau mengatakan, bangunlah. Apakah kamu akan terus tidur pada saat rezeki sedang dibagi-bagi? Nah ini larangan, makruh tidur setelah subuh. Nah ini yang suka tidur setelah subuh, ini nggak apa namanya? Satu sisi nggak sehat, badan itu akan lemas. Satu sisi itu ya kata ulama tidak mendapatkan rahmat. Masya Allah. Apalagi kalau anak itu bisa bangun sebelum subuh. Salah satu keutamaan sholat tahajud itu apa Bapak Ibu? Menyehatkan badan. Kenapa bisa menyehatkan badan? Ternyata bukti ilmiah, jam 3 dan jam 4 itu, antara jam 3 sama jam 4 itu lapisan udara kita ada semacam gas ozon. Ada unsur udara yang itu bisa menyehatkan tubuh, menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan itu adanya hanya di sepertiga malam terakhir, antara jam 3 sampai subuh lah. Makanya orang-orang yang bangun pada malam itu, pada waktu jam itu, dia akan sehat tanpa disadari. Ya. Nah, ini saya dengar penyampaian dari Dr. Zaidul Akbar. Itu ternyata seperti itu. Selama ini kan kita sudah tahu hadisnya, orang yang rajin sholat tahajud itu badannya sehat. Nah ternyata ada faktor ilmiahnya memang. Karena di jam segitu adalah gas ozon yang keluar, yang Allah turunkan ke bumi, dan itu bisa menyehatkan tubuh. Namun bagi yang bangun, kan tidur kita bernapas juga gitu kan? Kan tidur juga tidak. Kalau tidur apanya tadi nggak bermanfaat. Mungkin terhirup tapi tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Kenapa? Karena tubuhnya sedang tertidur. Beda kalau dia sudah bangun, tubuhnya sudah bekerja, sehingga gas tadi akan bermanfaat. Makanya orang-orang yang sering sholat tahajud itu sehat-sehat. Kemudian yang ke-8, menjauhkan anak dari penyakit menular. Artinya kalau ada orang yang sakitnya menular, ya nggak usah dikunjungi, nggak usah dijenguk. Ya. Berkaitan tentang penyakit menular, wabah, kata Rasulullah apa sunnahnya? Janganlah yang di dalam keluar, yang di luar masuk. Itu kaedahnya. Ya, kita nih corona gini kan, ya kan sudah seluruh negara kena. Tapi walaupun begitu tetap ketat. Kalau keluar negara banyak prosedur yang harus dipenuhi. Nah, intinya termasuk dari pembinaan kesehatan, jauhkan anak dari penyakit menular. Kemudian meruqyah anak dari ain dan gangguan jin. Ini dengan ruqyah, doa-doa yang diajarkan Nabi. U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli aini lamah. Ini saya pesankan kepada Bapak Ibu, sering anak kita apalagi yang masih kecil-kecil balita yang belum bisa ngomong, belum bisa sering bacakan ini. Ya, sering bacakan ini. Ini kaitannya dengan ain. Ini masalah ain ini memang ngeri. Bisa jadi mungkin anak kita yang sering sakit, suka nangis, itu bisa jadi kena ain. Ain itu bisa dua, bisa karena pandangan dengki atau karena pandangan kagum. Bisa karena dengki, nggak suka dia nengok kita gitu kan. Dia punya ain, kena kita, kena anak kita. Atau karena kagum, ih lucu kali anaknya ya, gemes kali ya, kena anaknya. Makanya pengaruhnya bisa jadi anak sering nangis, atau susah menyusuin, atau bahkan badannya kurus kering. Nah itu bisa jadi terkena ain. Maka sering dibacakan doa.
muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi dibacakan, kita yang bacakan. Ya, seperti itu. Jadi bukan anak yang bacakan, kita yang bacakan sendiri. Supaya apa? Supaya anak kita terhindar dari ain. Di Qatar Bapak Ibu, itu hotel bintang 5, bangunan-bangunan perusahaan besar-besar tinggi-tinggi itu ternyata ditempel spanduk besar-besar apa? Tulisan Masya Allah la quwwata illa billah. Apa tujuan dia? Supaya nggak kena ain. Karena ternyata ain itu juga bisa menimpa barang, benda, harta benda. Misalnya Bapak Ibu lagi sukses, karirnya lagi naik, pendapatannya lagi meningkat. Ada yang nggak suka ain, itu bisa bangkrut loh. Nah, jadi menangkalnya gimana? Tadi tentu dengan zikir pagi, zikir sore, supaya kalaupun ada orang ain sama kita, karena orang yang kenakan ain itu kadang dia nggak sadar dan dia nggak tahu, dia nggak cuma mandang nggak suka saja, ternyata dia punya ain, kenalah kita. Makanya kenapa hotel-hotel di Qatar itu dia buat tulisan gitu, supaya kalau orang kagum baca itu nggak kena, usaha dia nggak kena gitu loh. Nah, jadi selain mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, kalau kagum kita kan lucu, kagum nengok anak orang atau nengok kekayaan orang, katakan Masya Allah la quwata illa billah. Cara yang lain apa? Doakan kebaikan, barakallahu laka atau barakallah fi. Jadi doakan. Artinya apa? Minta keberkahan dari Allah, supaya Allah berkahi usaha dia, supaya Allah berkahi anaknya. Sehingga kalaupun kita punya ain itu nggak kena sama orang tersebut. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti saudara kita tanpa kita sadari. Nah, biasakan dzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir, pengobatan ala Nabi. Ini ada 7. Segera mengobati anak yang sakit. Artinya kalau anak sakit itu segera dia diobati. Jangan dibiarkan. Kemudian menjenguk anak yang sedang sakit, termasuk menghibur, menguatkan jiwa dia. Menguatkan apa? Menghilangkan kesedihannya. Yang ketiga, mengobati dengan menggunakan kayu gaharu dan saud. Saud itu semacam apa ya? Tumbuhan yang digunakan untuk mengobati mimisan. Daun saud namanya. Saud. Siri. Ya. Artinya di sini herbal lah. Jadi ternyata herbal itu banyak manfaatnya. Bisa jadi Bapak Ibu, rumput liar di depan rumah kita itu ada manfaatnya, ada gunanya. Cuman kita yang belum tahu. Kan ada buku Rasulullah is my doctor. Itu tentang herbal semua. Bawang putih, bawang merah ternyata banyak manfaatnya. Kunyit. Ya, makanya luar biasa Indonesia ini kaya kali. Ya. Obat-obatannya jahe, lengkuas, serai, ketumbar. Ya. Itu banyak manfaatnya. Artinya diajak berobat dengan perobatan yang herbal. Jadi jangan sikit-sikit minum bodrek, sikit-sikit Panadol, sikit-sikit Misagrip, apa lagi? Ya, obat-obatan. Termasuk sini madu, habas, sauda. Yang keempat berbekam. Nah ini Ustaz Solin nggak hadir ya? Berbekam, Pak Khidir. Kenapa hidur? Nah, ya kan? Kapan sunnah berbekam? Tanggal 17, 19 dan 21. Ya, kalau ibu-ibunya siapa yang bisa bekam biasa? Bekam. Anak bisa bekam, bawa bekam. Kalau mau bekam, bekam. Boleh apa itu ya? Anak-anak boleh bekam ya? Boleh. Ya. Nah, itu termasuk disunahkan. Kemudian pengobatan dengan doa dan ruqyah tadi. Ya, dengan doa-doa, ruqyah-ruqyah, tentunya ruqyah yang syariah ya, bukan jampi-jampi yang tak ada asalnya. Kemudian mengobati orang yang terkena ain. Gimana cara mengobatinya? Kalau kita tahu orangnya siapa, dari siapa terkena ain, suruh wudu atau suruh mandi, kemudian bekas mandi tadi disiramkan kepada yang sakit. Tapi kalau nggak tahu gimana, ya diruqyah terus lah. Termasuk lafaz ruqyah bagi orang terkena ain apa? Bismillahi urqik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfik bismillahi urqik atau arkik.
Nah itu dibacakan. Itu termasuk ruqyah yang kita bacakan kepada orang yang terkena ain dan kita nggak tahu siapa yang menyebabkan dia sakit. Tak mungkin ditanya sesuatu. Dan kita nggak tahu apakah dia kena ainnya ain hasad atau ain karena takjub. Di zaman Nabi, Sahal bin Hunayf, ini seorang pemuda yang tampan, putih. Suatu kali dia dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Amir pula namanya itu. Seorang sahabat Nabi namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah tadi kagum lihat Hunayf tadi, Sahal bin Hunayf tadi. Kagum tapi dia lupa berzikir kepada Allah. Langsung sakit Pak Sahal bin Hunayf tadi. Sakit kurus gitu. Maka Rasulullah ditanyakan kepada Rasul, dikadukan. Kata Rasulullah, ada apa dengan saudara kalian? Barangkali terkena ain ya Rasulullah. Siapa yang menimpakan ain kepada dia? Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah marah. Apakah kalian mau menyakiti saudara kalian? Panggil Amir. Maka disuruh mandi. Kemudian air bekas mandi tadi disiramkan kepada Sahal. Setelah itu langsung Sahal itu sembuh. Tapi kalau nggak tahu orangnya siapa, teruslah di ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allah yasyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana supaya kita nggak kena ain? Ya zikir pagi sore. Surat Al-Falaq itu Pak. Yang paling apa itu surat Al-Falaq. Poin inti daripada supaya tidak terkena ain surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang yang mendengki ketika dia mendengki. Kemudian yang terakhir, tidak menggantungkan jimat pada tubuh anak. Ini jangan sampai gantung jimat dengan berkeyakinan bisa menolak penyakit, nolak bala. Nggak ada. Cabut itu, hapus. Ya, dibuang. Rasulullah pernah mencabut gelang besi penangkal ain, katanya penangkal ain pada tangan Fadl bin Abbas, sepupu beliau, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, anaknya Abbas radhiyallahu anhu, dicabut oleh beliau. Mungkin kata pas itu belum paham kan, belum mengerti. Maka Rasulullah cabut, putuskan. Ya, sungguh hal itu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan malah mendatangkan keburukan. Jadi kalau kita masih punya sepupu, ponakan yang masih punya kayak gitu, Bapak Ibu, cabut aja. Jangan tahu mamanya, cabut aja. Nanti berantem sama mamanya belakangan lah itu. Ya, cabut. Artinya dinasihati, diluruskan, difahamkan. Kalau itu tidak menangkal ain, justru malah menjadikan dia semakin sakit. Malah menjadikan dia semakin menderita anak tadi. Ya. Yang disyariatkan itu adalah kita ruqyah, sering kita baca. Ingat ya, ini selalu, bukan sekali saja, selalu. Tiap pagi sore bacakan anak itu ruqyah tadi. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Terus doa-doa diajarkan Nabi, ya. Terus dibacakan. Jadi bukan sekali saja, tapi selalu. Tapi sampai sini saja pembinaan kesehatan kaitannya dengan bagaimana kita menjadikan anak kita supaya sehat, juga kuat fisiknya, sehingga mudah-mudahan dengan itu akan lahir generasi-generasi yang sehat jasmaninya, juga sehat ruhaninya, insya Allah. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Dapatnya di masyarakat seperti itu kan? Ya. Sebaiknya dihindari. Artinya kalau memang dia kusuk, tapi kayaknya ada jampi-jampinya itu, nggak usah. Karena berarti kita menyuburkan praktek dia. Nggak tahu, lain cerita lah. Udah dikusuk tiba-tiba gitu ya. Tapi kadang ada yang gini Bapak Ibu. Ada yang gitu kan. Kalau itu saya husnuzonnya nggak jampi. Dia saking semangatnya gitu kan. Seakan-akan apa? Sakitnya pindah ke dia, dikeluarkan dari mulut.
Tapi kalau memang ya kita kan bisa tahu kalau yang aneh-aneh. Termasuk gini, makanya saya katakan tadi kusuk itu ya dia paham ngerti kusuk itu bukan karena apa ya? Ya karena belajar lah. Karena kusuk itu kan perlu paham anatomi tubuh. Bagaimana bentuk otot itu. Dia harus paham itu. Misalnya ada yang kadang kan kita salah tidur gitu kan. Itu bukan asal-asal aja betulkannya. Dia paham mengerti anatomi tubuh itu. Nah, sehingga bisa dibetulkan, dikusuk gitu, dipijit. Kok pandai kusuk? Iya, saya pernah sakit. Kemudian sakit parah, demam, setelah itu sembuh. Langsung bisa kusuk. Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ya, kadang misalnya seperti itu dari jin. Khodam namanya Bapak Ibu. Khodam. Kalau saya berkesimpulan gini, kalau khodam itu dia sifatnya begini. Dia ingin menyesatkan kita, tapi dengan cara yang halus. Dibantu dulu. Lama-lama menyimpang. Nah, kalau disadari, oh dia udah terlanjur kusuk, ya udah dipelajari. Bisikan-bisikan itu dia lupakan, dia tepis, tapi kemudian dia belajar. Kan gitu. Belajar anatomi tubuh, belajar kepada yang sudah mahir. Ya, tapi kalau kusuknya ya tadi aneh-aneh, apalagi jampi-jampi, apalagi suruh ada syarat-syaratnya, siapkan telur ayam, apalagi siapkan apa? Ada kayak gitu kan? Nah itu kok gitu udah, itu nggak usah lah, nggak usah, dihindari aja lah, bagusan. Ya. Nah, tadi pijat tadi betul-betul berdasarkan ilmu. Kan gitu, bukan asal-asal saja. Ya walaupun nggak berilmu kita pijat-pijat biasa nggak ada masalahnya itu. Sekadar capek kita kan, kusuk. Nah, sekadar menghilangkan capek bisa lah, ya kan? Nah, ini Pak Haider kan jago kusuk juga, ada ilmunya kan Pak kan? Artinya kan pakai ilmu, bukan maksudnya dia pakai ilmu, bukan asal-asal aja gitu loh. Oh saya dapat bisikan Ustaz begini, wah nggak betul itu. Ya. Yang memang ada ilmunya. Ya. Tadi kalau kusuk, berarti kusuk dengan yang ahli apa? Yang tekilir ahli tulang gitu kan? Kalau yang nggak ahli asal-asal kayak saya tadi kan, pokoknya bantelah situ kan?